Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alia Citra Mediana. Saya adalah ketua serta perwakilan dari kelompok 3 mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi. Izinkan kelompok saya hari ini menjelaskan tentang tugas proyek yang diberikan pada kami di semester 5 ini. Baik, pertama-tama materi yang akan saya bahas serta kelompok saya akan bahas ialah sistem penjualan pada usaha jasa laundry cinta yang akan kami bahas dan kami kupas secara rinci dan jelas. Selanjutnya, izinkan saya memperkenalkan para anggota saya. Yang pertama ada Ali Citra Mediana, itu saya sendiri dengan NIM 3210703. Lalu ada Alfiani Hana Putri dengan NIM 3210146. Dan yang terakhir ada Aulia Octaviani dengan NIM 3210129. Latar belakang, kesibukan bekerja adalah faktor utama bagi masyarakat yang nantinya akan menjadi penyebab pekerjaan rumah menjadi tidak tertangani secara baik. Bahkan, hanya untuk sekedar menyuci dan menyetrika pakaian, mereka lebih memilih untuk menggunakan jasa laundry. Salah satu bentuk nyata peluang bisnis rumahan yaitu dibentuknya jasa laundry cinta yang merupakan penyedia jasa laundry antar jemput kilauan terlengkap yang selalu memberikan layanan unggul dengan memakai chemical berkualitas untuk membantu kebersihan dan kerapihan pakaian secara terjamin. Tujuan dari proyek buku yang kami buat ini bermaksud untuk memberikan informasi mengenai sistem pencatatan penjualan akuntansi pada usaha jasa laundry cinta dan memiliki tujuan untuk mengevaluasi sistem pencatatan penjualan yang dapat mengurangi kesalahan serta mempercepat proses dalam pembuatan laporan penjualan. Pesan masalah. Berdasarkan pengamatan penulis, dapat disimpulkan bahwa dalam usaha jasa laundry cinta memiliki beberapa masalah pokok mengenai sistem transaksi dan sistem pencatatan dalam berbisnis, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, pada sistem pembuatan laporan bulanan, usaha jasa laundry masih bersifat manual atau masih menggunakan cara tradisional, yaitu dengan menggunakan dokumen, jurnal, dan juga buku besar. Kedua, pembuatan struk atau nota pesanan yang masih bersifat manual. Lalu yang ketiga, pembayaran yang masih secara tunai atau berupa cash. Baik, selanjutnya ada sejarah dari usaha laundry cinta. Jadi laundry cinta adalah usaha yang menawarkan jasa berupa mencuci pakaian dan menyetrika pakaian yang menjamin pakaian menjadi tetap terawat dan bersih. Laundry cinta yang dikelola dan dimiliki oleh Ibu Bella itu berdiri pada tahun 2023 yang berlokasi di Jalan Bintara nomor 12, RT 3 RW 3, Kecamatan Bekasi Barat, Kota Bekasi, Jawa Barat. Selanjutnya yang saya akan bahas ialah struktur organisasi dari usaha laundry cinta itu sendiri, di mana di sana ada pemilik atau owner, lalu ada administrasi atau kasir serta jajaran di bawahnya staf operasionalnya. Lalu di sini untuk usaha laundry cinta sendiri itu memiliki 2 pegawai, di mana bernama Cici dan Risno serta pemilik atau owner serta kasir itu sendiri bernama Ibu Bella. Selanjutnya, proses bisnis sistem berjalan. Proses ini dimulai dari pelanggan yang datang ke outlet, yang kemudian pakaian akan ditimbang lalu biaya laundry dihitung sesuai dengan berat pakaian. Proses ini berlangsung dengan pembayaran maupun uang muka lebih dahulu yang ditangani langsung oleh bagian kasir. Setelah proses menimbang dan pencatatan pesanan selesai, maka kasir akan menulis nota yang nantinya akan jadi barang bukti, juga struk pemesanan yang nantinya ditempel pada keranjang pemesanan agar tidak tertukar dengan yang lain. Namun, berbeda jika pelanggan yang sudah berlangganan lama dengan laundry cinta ini, biasanya pelanggan akan menghubungi outlet untuk mengambil pakaian yang akan dicuci ataupun disetrika yang nantinya staf akan pick up ke alamat tujuan, kemudian nota barang bukti akan dikirimkan melalui daring sebagai bukti pemesanan. Selanjutnya, pakaian yang sudah ditimbang dan diberi label nama akan dicuci menggunakan mesin cuci. Sebelumnya, staf bagian mencuci akan memilih pakaian yang gampang luntur atau sudah diberitahu oleh pemilik jika ada beberapa pakaian yang tidak bisa dicampur, maka akan dipisah. Seperti pada umumnya, setelah mencuci kemudian akan dikeringkan menggunakan laundry dryer dan bisa dijemur setelahnya. Selanjutnya, tahap mencuci dan mengeringkan selesai, maka selanjutnya tahap menyetrika pakaian.
Pakaian yang sudah bersih lalu disetrika menggunakan setrika uap yang akan memberikan efek licin pada pakaian. Kelebihan setrika uap ini adalah pakaian tidak gampang kusut. Di tahap ini biasanya laundry cinta akan menyemprotkan pewangi pakaian khas laundry agar pakaian tetap harum dan tahan lama. Tahap selanjutnya adalah tahap pengemasan atau packing pakaian yang berdasarkan pesanan. Merupakan bagian paling penting karena jika tidak teliti maka akan tertukar. Oleh sebab itu, dari awal proses bagian kasir akan memberikan nota atau catatan pemesanan pada keranjang. Jika pelanggan di awal proses memilih laundry reguler, akan memakan waktu 3 hari pengerjaan dan nantinya akan diantar kembali ke alamat tujuan secara delivery. Namun, jika pelanggan dari awal proses memilih laundry express, maka pakaian akan selesai dari kurang waktu 6 jam pengerjaan. Dan nantinya juga akan langsung diantar ke alamat tujuan secara delivery. Namun, semua proses reguler maupun express akan terkena biaya secara berbeda. Activity diagram pada laundry cinta dimulai dengan pembeli yang datang ke toko untuk menaruh barang laundry yang kemudian staf administrasi atau kasir akan menerima barang dan menimbang barang serta mencatat nota sesuai dengan pilihan paket yang pelanggan inginkan. Setelah membuat nota pesanan dan pelanggan membayar sesuai dengan jumlah, maka staf kasir akan memberikan nota pada pelanggan untuk bukti saat pengambilan barang nanti. Selanjutnya, staf operasional bagian mencuci menerima keranjang laundry yang sudah ditempel nota, kemudian akan mencuci menggunakan mesin. Selesai mencuci, maka staf bagian menyetrika pakaian akan mengerjakan tugasnya. Bagian menyetrika selesai, kemudian staf packing akan menyusun pakaian dengan rapi masuk ke dalam plastik agar pada proses pengantaran barang laundry tidak menjadi kusut. Jika pada awal pelanggan meminta untuk diantar ke alamat tujuan, maka staf bagian pick up akan delivery dan akan segera mengantar ke alamat tujuan. Tentunya proses pengerjaan sesuai dengan pilihan pelanggan. Jika pelanggan memilih paket reguler, maka akan memakan waktu maksimal pengerjaan selama 3 hari. Namun jika memilih paket express, maka pengerjaan bisa selesai dengan 6 jam setelah pembayaran selesai. Selanjutnya, spesifikasi bentuk dokumen masukan. Dokumen masukan merupakan dokumen yang dipakai sebagai sumber ataupun dokumen yang digunakan sebagai masukan dalam sistem. Berikut contoh dokumen masukan pada laundry cinta. Nama dokumennya adalah nota pemesanan yang berwarna biru. Fungsinya yaitu untuk bukti transaksi daftar barang pelanggan yang akan dicuci, yang bersumber untuk pelanggan, tujuannya, bagian administrasi, media, kertas, jumlah 1 lembar, dan frekuensinya setiap terjadi transaksi pemesanan laundry baru. Bentuk dokumennya yaitu lampiran B1. Selanjutnya, spesifikasi bentuk dokumen keluaran. Dokumen keluaran adalah dokumen yang dipakai sebagai sumber keluaran dalam sistem yang nantinya akan digunakan sebagai bukti. Berikut contoh dokumen keluaran pada laundry cinta. Nama dokumennya adalah nota pembayaran, nota yang berwarna merah muda. Fungsinya yaitu digunakan sebagai bukti pembayaran yang sudah lunas, yang bersumber pada bagian administrasi dengan tujuan untuk pelanggan. Medianya kertas, jumlahnya 1, frekuensinya setiap terjadi pelunasan atau pembayaran pada laundry cinta. Bentuk dokumennya adalah lampiran B2. Selanjutnya, contoh dokumen keluaran nota putih. Nama dokumennya adalah nota pemesanan, nota berwarna putih. Fungsinya yaitu digunakan sebagai label bukti pemesanan pelanggan yang akan dicuci agar tidak tertukar, yaitu bersumber pada bagian administrasi, tujuannya yaitu untuk bagian operasional, medianya kertas, jumlahnya 1, frekuensinya yaitu setiap akan melakukan penyortiran, pencucian, setrika, dan packing. Bentuk dokumennya adalah lampiran B3.
Selanjutnya, kita akan masuk ke laporan pengeluaran bulanan. Fungsi laporan bulanan yaitu digunakan untuk melihat hasil laporan bulanan. Sumber, bagian administrasi, tujuan ke owner atau pemilik, medianya kertas, jumlah 1, frekuensi setiap 30 hari atau 1 bulan, bentuk dokumen lampiran A1. Selanjutnya ada contoh laporan pendapatan bulanan. Fungsinya sama seperti sebelumnya, sama seperti laporan pengeluaran bulanan, yaitu digunakan untuk melihat hasil laporan bulanan, sumbernya dari bagian administrasi, tujuannya ke pemilik atau owner, medianya kertas, jumlahnya 1, frekuensi setiap 30 hari atau 1 bulan, bentuk dokumennya lampiran A1. Pemecahan masalah. Mengetahui permasalahan pokok di atas, maka penulis berusaha mencari solusi dan diharapkan solusi ini ke depannya membantu usaha jasa laundry cinta dalam sistem transaksi dan pencatatan dalam bisnis ini dapat mengurangi kesalahan serta mempercepat proses dalam pembuatan laporan penjualan. Berikut ini pemecahan masalah pokok. 1. Keterlambatan informasi dapat terjadi dikarenakan sistem yang masih manual dan dapat berakibat proses pembuatan laporan bulanan yang akan diberikan kepada pimpinan terhambat. Sistem pembuatan dokumen bulanan manual harus beralih ke digital atau terkomputerisasi. Karena untuk meminimalisir terjadinya kesalahan tulis selain itu, perhitungan dan pembuatan laporan bulanan menjadi lebih efektif, efisien, dan akurat. Kedua, penulisan nota yang digunakan untuk bukti pesanan juga rentan akan kesalahan tulis, oleh sebab itu nota manual harus beralih pada struk digital. Pada nota manual sangat sering terjadi kesalahan pada tanggal pemesanan. Berbeda dengan struk digital yang sudah disetting secara otomatis tertera tanggal pemesanan, bahan, jam pemesanannya. 3. Pembayaran tunai atau cash saat ini juga sudah tidak efisien. Canggihnya digital yang sekarang membuat semuanya serba praktis, salah satunya dompet digital atau pembayaran cashless. Kesimpulannya yaitu perancangan sistem transaksi dan sistem pencatatan pada laundry cinta ini merupakan suatu pengembangan dari sistem yang sudah ada. Namun hanya saja sistem yang ada masih bersifat manual. Maka dari hasil itu pembahasan sebelumnya dapat disimpulkan bahwa 1. Mengubah sistem manual menjadi terkomputerisasi untuk meminimalisir kesalahan transaksi order, pengantaran, dan data alamat pelanggan pada usaha jasa laundry cinta. Yang kedua, untuk mempermudah pekerjaan akan lebih efektif, efisien, dan akurat, serta mudah untuk membuat pencatatan rekapitulasi laporan bulanan. Ketiga, untuk mencari data laporan dari beberapa bulan atau tahun yang lalu akan sangat mudah karena sistem terkomputerisasi menyimpan data dengan baik dan sistematis. Keempat, pencatatan dan transaksi yang biasanya menggunakan nota akan menjadi lebih baik karena data hilang akan bisa dicetak ulang kembali. Kelima, menggunakan sistem terkomputerisasi, semua data akan tersusun rapi dari hari, bulan, tahun. Penyimpanan data pada sistem juga hanya bisa diakses oleh pemilik dan staf tertentu. Berikutnya ada saran. Dari kesimpulan yang sudah ada, maka untuk meningkatkan kinerja dari perancangan sistem transaksi dan sistem pencatatan pada laundry cinta ini, penulis mempunyai beberapa saran agar dapat mengoptimalkan kinerja sistem adalah sebagai berikut. 1. Diperlukan seseorang yang ahli dan berpengalaman tentang sistem komputerisasi agar tidak ada kesalahan data, serta gunakan sistem keamanan komputer agar data-data yang berada dalam sistem terjaga. Kedua, untuk lebih menunjang jalannya sistem yang baru atau terkomputerisasi, maka sebaiknya penggunaan perangkat komputer dan perangkat lunaknya menggunakan perangkat yang berkualitas dan mampu mendukung pengolahan data yang baik.
Ketiga, untuk menjaga keutuhan dan kelancaran perancangan sistem transaksi dan sistem pencatatan pada laundry cinta ini, pengguna harus bertanggung jawab dalam merawat sistem komputer dan melakukan pemeliharaan sistem komputer secara berkala. Oke, sekian presentasi dari kelompok 3 terkait dengan usaha laundry cinta. Sebelumnya kami mohon maaf bila ada kekurangan dalam penulisan ataupun pengucapan, serta semoga informasi yang kami berikan kepada kalian semua dapat bermanfaat ke depannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.